Presiden Joko Widodo akan menghapuskan tenaga kerja honorer yang ada di instansi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam belit ini disebutkan pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023, artinya setelah tahun 2023 tak ada lagi honorer di kementerian lembaga. Perlu diketahui masih ada ribuan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Dari data Kemenpan RB per Juni 2021, jumlah tenaga honorer setidaknya mencapai 410.010 orang. Namun dengan dihapuskannya tenaga honorer, maka status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebagai informasi, pegawai honorer di instansi pemerintah terhitung pegawai non-PNS yang aturan penghasilannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021. Dalam aturan ini, gaji untuk satpam, pengemudi, OB hingga pramubakti ditetapkan berdasarkan provinsi, kementerian, lembaga tempat ia bekerja. Sehingga besaran nilainya berbeda untuk setiap wilayah. Berdasarkan besaran gaji, diketahui Provinsi DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Timur memberikan upah tertinggi untuk pegawai honorer di kementerian lembaga. Pemerintah dikabarkan akan merampungkan pembentukan entitas khusus batubara untuk memungut iuran batubara pada Juli 2022 ini. Staf khusus Menteri SDM bidang percepatan tanah kelola mineral dan batubara Irwandi Arif membenarkan bahwa badan pemungut iuran itu ditargetkan dapat terbentuk pada Juli 2022. Tugas utama badan ini adalah memungut iuran dan menyalurkan dana kompensasi batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation alias DMO. Dengan adanya badan tersebut, harga batubara DMO akan dilepas melalui mekanisme pasar atau bukan lagi menggunakan harga patokan senilai $70 Amerika Serikat per ton. Dengan harga dilepas ke pasar itu, badan pemungut iuran batubara akan memungut nilai selisih harga pasar dengan harga patokan $70 Amerika Serikat per ton tersebut. Lalu memberikan selisih harga itu kepada PT PLN selaku BUMN penyedia listrik yang membeli batubara DMO dengan harga pasar. Pemerintah menyerap 4,27 triliun rupiah dari lelang 6 seri surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenko menyatakan total penawaran masuk untuk seluruh lelang surat utang negara tersebut yakni 17,02 triliun rupiah. Bisa dikatakan raupan dana ini setara 25% dari total penawaran. Jika dirinci, serapan dana terbesar berasal dari seri PBS 029 sebesar 1,45 triliun rupiah dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,04%. Diikuti oleh seri PBS 034 dengan nilai 1,23 triliun rupiah dengan yield rata-rata tertimbang 7,24%. Namun lantaran hasil lelang belum mencapai target indikatif yang ditetapkan yaitu 9 triliun rupiah, pemerintah akan melaksanakan lelang sukuk negara tambahan alias Green Shoe Option pada Rabu 18 Mei yang kembali menawarkan seri PBS 032, PBS 029, PBS 034, dan PBS 033. Netflix memutuskan untuk mem-PHK 150 karyawannya usai merugi karena kehilangan pelanggan dalam jumlah besar. PHK ini setara 2% dari total 11.000 karyawan Netflix. Perusahaan layanan streaming itu menyatakan PHK dilakukan karena perkembangan bisnis, di mana pendapatan perusahaan menurun sejalan dengan berkurangnya jumlah pelanggan. Penurunan jumlah pelanggan salah satunya diduga karena adanya sharing kata sandi pada akun berbayar yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan itu mencatat saat ini ada 222 juta rumah tangga yang berlangganan dan 100 juta rumah tangga tambahan melalui layanan berbagi akun. Selain melakukan PHK, co-CEO Netflix Reed Hastings mengatakan perusahaannya tengah mempertimbangkan tarif layanan streaming yang lebih rendah kepada pelanggan dengan harapan bisa mendatangkan pelanggan baru. Sebab sejauh ini perusahaan tidak menerima iklan untuk dipasarkan di platform streaming mereka. Ekonomi Jepang menyusut pada kuartal pertama tahun 2022, percepatan inflasi dan lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron pada periode Januari-Maret menyebabkan PDB negeri Sakura terkoreksi 1% secara year-on-year. Jika dipantau secara kuartalan, PDB Jepang terkoreksi 0,2%, melansir Nikkei Asia, negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia itu, tercatat mengalami kontraksi dalam 3 dari 5 kuartal terakhir dan belum kembali ke tingkat sebelum pandemi.
Pasalnya sebagian besar kuartal pertama Jepang memberlakukan pembatasan ekonomi di beberapa wilayah sebagai upaya membendung gelombang infeksi COVID-19. Kebijakan tersebut menyebabkan konsumsi masyarakat turun tajam. Selain itu, sektor rumah tangga juga terpukul oleh kenaikan harga pangan dan energi yang berasal dari dampak serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini memicu inflasi komoditas sehingga impor tumbuh jauh lebih cepat daripada ekspor. Untuk mengurangi dampak inflasi, pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida baru-baru ini menggelontorkan stimulus 2,7 triliun yen atau senilai 307 triliun rupiah untuk subsidi bensin dan bantuan uang tunai kepada keluarga berpenghasilan rendah.